sekarang saya akan menyimpulkan dan menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan keluarga bagi penyandang disabilitas berat. Ibu-ibu bisa melihat ke depan di flip chart 5, pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga, atau ibu-ibu juga bisa mendapatkan informasi tersebut di buku pintar halaman 7. Di bawah ibu buku pintarnya? Iya. Yang pertama, memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Namun untuk kali ini diganti ya Bu, sekarang namanya sudah berganti menjadi makanan gizi seimbang. Nah, meskipun penyandang disabilitas berat, tetapi makanannya harus diperhatikan Ibu ya. Harus makanan bergizi, mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, pokoknya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri, baik mandi atau sikat gigi. Yang ketiga, mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Bisa dibayangkan Ibu ya, jika penyandang disabilitas berat tidak mandi selama seminggu atau tidak berganti pakaian selama seminggu, pasti akan merasakan gatal-gatal atau tidak nyaman. Nah, mandi dan mengganti pakaian juga merupakan perawatan dasar. Selanjutnya, mengganti alas tidur. Penyandang disabilitas berat pun sama seperti kita Ibu, manusia bisa mengeluarkan kotoran baik berupa keringat atau kotoran lainnya. Dan jika tidak dibersihkan, maka akan seperti tadi juga Ibu, merasa tidak nyaman. Kemudian bisa juga berdampak pada kesehatan yang ada di keluarganya, karena bisa menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya, memberikan kasih sayang dan perhatian. Kemudian, memberikan rasa aman dan nyaman. Perlu diperhatikan juga Ibu ya, ventilasi ruangan, kemudian kenyamanan di ruangan penyandang disabilitas berat. Selanjutnya, bisa mohon dibacakan Bapak Ujang? Mengajak bicara. Iya, mengajak bicara. Penyandang disabilitas berat perlu diasah komunikasinya Ibu ya, agar merasa diakui di keluarganya. Nah, keinginannya juga perlu direspon oleh kita. Kemudian selanjutnya, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Selanjutnya, membuatkan akte kelahiran. Sudah dibahas di bulan kemarin ya Bu, pada sesi sebelumnya, bahwa akte kelahiran merupakan pelayanan sosial dasar dan setiap warga negara Indonesia harus memiliki akte kelahiran. Selanjutnya, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Sama Ibu ya, kesehatan juga merupakan pelayanan sosial dasar. Nah, jika penyandang disabilitas tidak bisa dibawa ke puskesmas, biasanya petugas puskesmas akan mendatangi rumah penyandang disabilitas berat. Yang penting kita berkoordinasi atau berbicara dengan aparat setempat atau petugas kesehatan setempat. Selanjutnya, memberikan obat sesuai kebutuhan atau patuh obat. Memberikan kesempatan untuk bermain atau berinteraksi dengan tetangga. Jadi sesekali diajak keluar ya Bu, untuk merasakan udara di luar, sambil berjemur dan berinteraksi dengan tetangga. Selanjutnya, memberikan terapi melatih menggerakkan anggota tubuh bila diperlukan Ibu ya. Nah, hal yang harus diperhatikan, memberikan terapi ini harus sesuai dengan anjuran dan keterampilan yang diperoleh oleh terapis. Selanjutnya, menjaga dari kekerasan eksploitasi. Nah, jangan sampai karena kita sudah jenuh atau pusing dengan keadaan sekitar, sehingga kita melampiaskannya kepada penyandang disabilitas berat. Sehingga kita ketika memberikan makan atau memandikannya dengan cara kekerasan. Yang selanjutnya, eksploitasi. Sama Ibu ya, jangan sampai kita menggunakan kedisabilitas beratannya tersebut untuk mencari
uang Ibu ya. Dan yang terakhir bisa dibacakan Pak Asep. mengajarkan nilai-nilai spiritual. Ya, spiritual itu apa Ibu-ibu dan Bapak-bapak? Spiritual adalah nilai-nilai keagamaan, ya. Nah, mengajarkan nilai-nilai spiritual ini bisa dengan cara mendengarkan ceramah baik dari televisi, YouTube, radio, atau jika rumah penyandang disabilitas berat dekat dengan masjid atau musola, biasanya terdengar sampai ke rumah. Atau juga bisa kita memperdengarkan ayat suci Al-Quran sambil kita menuntun penyandang disabilitas berat untuk membacakan Al-Quran. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, kita harus tetap memberikan semangat kepada penyandang disabilitas berat untuk tetap bersyukur, kemudian bersabar dan bertawakal. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah membantu saya membacakan flip chart. Terima kasih.